Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga di mata Tuhan untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita hari ini, saya ambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, tidak tawar hati dalam pelayanan. Betapapun sukarnya, sulitnya medan pelayanan, sebagai umat, sebagai orang percaya, firman Allah menasihati kita tidak tawar hati dalam pelayanan. Seringkali dalam pelayanan kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi banyak tekanan, kita banyak menghadapi tantangan, problematika, kesulitan. Tapi sebagai umat, sebagai hamba-hambanya, kita terus belajar untuk tidak tawar hati dalam pelayanan. Dalam ayat 1 sangat jelas sekali, Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Karena itu kami tidak tawar hati. Meskipun Paulus mengalami banyak sekali penderitaan dan persoalan dan kesulitan dalam pelayanannya, tapi dia bersaksi kami tidak tawar hati. Demikian juga sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita belajar mencontohi dan meneladani Paulus untuk tidak tawar hati dalam pelayanan. Supaya kita tidak tawar hati dalam pelayanan, maka 3 hal penting yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita tidak tawar hati dalam pelayanan. Yang pertama dalam ayat 1 tadi, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Karena dia menyadari bahwa ini semua karena kemurahan Allah. Kalau dia bisa ada, kalau dia bisa terlibat dalam pelayanan, tadinya dia seorang pembunuh, tadinya dia seorang penjahat, tadinya dia seorang penganiaya, tapi akhirnya bisa dipanggil Tuhan dalam pelayanan ini semua karena kemurahan Allah. Menyadari kemurahan Allah itulah yang membuat dia berkata, karena itu kami tidak tawar hati. Karena kemurahan Allah dalam pelayanan ini sungguh luar biasa bagi kehidupan Paulus, makanya dia tidak tawar hati. Jadi hal yang pertama supaya kita tidak tawar hati dalam pelayanan, yang pertama kita harus menyadari kemurahan Allah dalam hidup kita dalam pelayanan. Kita bisa terlibat dalam pelayanan ini semua karena kemurahan Allah. Bukan karena kita lebih hebat daripada yang lain. Bukan karena kita lebih pintar. Bukan karena kita lebih intelektual. Bukan karena kita lebih bergelar. Bukan. Tapi itu semua karena kemurahan Allah. Menyadari kemurahan Allah menolong saudara dan saya untuk tidak tawar hati dalam pelayanan. Yang kedua, supaya kita tidak tawar hati dalam pelayanan, ayat 2-5, secara khusus dalam ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Itu yang dilakukan oleh Paulus, makanya dia tidak tawar hati dalam pelayanan.
Jadi yang kedua, supaya tidak tawar hati dalam pelayanan, kita harus memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Jangan kita melayani, jangan kita memberitakan firman dengan berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jangan sampai kita melayani dengan motivasi yang tidak benar, yang tidak murni, yang tidak tulus. Itu membuat kita gampang tawar hati dalam pelayanan. Tapi saya percaya kita meneladani Rasul Paulus. Dia memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Sampai dia berkata, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Karena dia memang melayani dengan motivasi yang benar. Dia tidak memalsukan firman Allah demi uang ataupun demi jabatan. Tapi dia memberitakan firman apa adanya, menyatakan kebenaran apa adanya. Jadi supaya kita tidak tawar hati dalam pelayanan, kita harus memiliki motivasi yang benar, motivasi yang berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita memiliki motivasi yang tidak benar, itu yang membuat kita gampang tawar hati dalam pelayanan. Yang ketiga, supaya kita tidak tawar hati dalam pelayanan, dalam ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menggambarkan diri mereka, kehidupannya itu seperti bejana tanah liat yang gampang rapuh, gampang hancur karena tanah liat. Tapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di sini kita melihat bahwa supaya tidak tawar hati dalam pelayanan, yang ketiga kita harus mengandalkan Tuhan saja dalam pelayanan. Karena kita ibarat bejana tanah liat, kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, kita banyak menghadapi banyak hal dalam hidup. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan, memberikan kita hikmat. Sehingga akhirnya kita tidak mudah tawar hati dalam pelayanan. Jadi betapapun tinggi jabatan kita, jabatan itu bukan andalan kita. Betapapun banyaknya kekayaan kita, bukan kekayaan andalan kita. Betapapun intelligence quotient kita, punya IQ yang tinggi, tapi itu bukan andalan kita. Betapapun lamanya kita, banyaknya pengalaman kita, tapi bukan itu andalan kita. Tapi kita hanya mengandalkan Tuhan saja yang memberi kita kekuatan yang berlimpah-limpah dan kemampuan. Jadi saya percaya ketika kita seperti Paulus yang mengandalkan Tuhan, itu yang membuat kita tidak mudah tawar hati dalam pelayanan. Tapi ketika kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kemanusiaan kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan gelar kita, mengandalkan kepintaran kita, itu yang membuat kita jadi rapuh dan akhirnya kita mudah tawar hati dalam pelayanan. Tapi kalau Tuhan andalan hidup kita, kalau kita mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita, saya percaya itu yang membuat kita kokoh, kuat, teguh, sehingga kita tidak tawar hati dalam pelayanan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami tidak tawar hati dalam pelayanan. Tuhan, tolonglah kami sebagai hamba-hamba-Mu, supaya kami tidak tawar hati dalam pelayanan. Supaya kami tidak tawar hati, tolonglah kami supaya kami menyadari kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami hanya mengandalkan Tuhan saja dalam pelayanan kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Secara khusus hamba berdoa umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.